Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini dan tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini bacaan kita sampai pada 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak Alkitab kita bersama. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, surat terbaca. Observasinya, surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan apa yang dinyatakan oleh Paulus ini? Paulus menyatakan buah pelayanannya adalah dengan adanya jemaat yang terlihat, jemaat yang sudah ada, yang terlayani, dan mereka menjadi jemaat yang bertumbuh. Buktinya apa? Cara hidup jemaat yang sudah hidup dengan baik, hidup dengan bertumbuh di dalam iman, itu menjadi surat pujian bagi Paulus. Interpretasinya, pelayanan Paulus dalam kunjungan yang kedua di kota Korintus ini juga adalah merupakan kunjungan pelayanan yang tentu saja tidak mudah. Kalau kita belajar dari kisah pelayanan Rasul Paulus, tantangannya adalah tantangan-tantangan bahkan sampai kepada merenggut nyawa, ya. Jadi perjalanan dari Rasul Paulus ini adalah perjalanan di mana dia dapat memenangkan banyak jiwa, tetapi tantangannya juga banyak sekali yang harus dia lalui. Nah, baik tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini, ada tantangan baik itu melalui darat maupun laut, ya, dalam perjalanannya ini. Tetapi kalau kita melihat bersama, hal yang sulit yang dilalui oleh Rasul Paulus tidak membuatnya menyerah untuk dapat memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Dan apa yang membuat Paulus ini sangat bersuka cita dalam pelayanannya adalah terlihat atau terbukti buah pelayanannya, yaitu jiwa-jiwa yang ada di Korintus yang percaya kepada Yesus. Sehingga dengan jiwa-jiwa ini menjadi sebuah penghiburan bagi Rasul Paulus. Ini menjadi sukacita bagi Rasul Paulus. Tantangan yang berat sekalipun, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan pelayanan yang dia harus tempuh, itu tidak menjadi sesuatu hal yang membuat Rasul Paulus mundur, menyerah. Tetapi ada sukacita besar yang didapatkan oleh Rasul Paulus sekalipun ada tantangan dalam pelayanannya, yaitu ketika dia melihat jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan bahwa bukti pelayanannya itu tidak perlu ada surat yang ada meterainya atau surat tertulis, ya, surat pujian yang harus dipuji oleh orang. Dia tidak perlu membuktikan diri dengan surat yang tertulis. Tetapi Paulus mengatakan bukti pelayanannya itu tidak perlu direkomendasikan dengan surat apapun. Tetapi jemaat yang ada, jemaat yang sudah terbentuk, yang sudah beriman kepada Yesus, itu adalah merupakan surat yang nyata atau bukti yang nampak dalam hasil pelayanannya. Jadi apa artinya sebuah tulisan? Apa artinya surat yang berbentuk tulisan tetapi tidak ada buktinya? Tetapi Paulus menekankan bukti dari pelayanannya justru direkomendasikan oleh Allah sendiri, karena
apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah penyertaan Tuhan begitu nyata dalam dirinya, sehingga pelayanannya banyak menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini, bahwa jemaat Korintus itu justru menjadi pujiannya, menjadi surat pujiannya yang nyata, yang terbukti, dibandingkan jauh dari apa yang dikatakan surat yang tertulis. Tetapi surat yang nyata itu adalah jemaat Korintus itu sendiri. Jemaat ditulis dengan cara, kalau dalam bacaan tadi, jemaat itu ditulis dengan Roh Allah yang hidup, itu di ayat yang ketiga ya. Jadi kenapa pribadi yang dapat menyentuh, menghidupkan, mengubahkan jemaat, yang dapat menghidupi firman yang diberitakan oleh Roh Kudus, itu adalah Roh Allah sendiri yang dapat menyentuh jemaat Korintus pada waktu itu. Di ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi jemaat itu ditulis dengan cara Roh Allah yang hidup, yang menyertai pelayanan dari Rasul Paulus, dan juga sanggup menyentuh, menuliskan secara roh itu di dalam setiap hati manusia, ya, ditulis oleh Roh Allah sendiri. Kemudian ditulis pada setiap hati manusia di ayat yang ketiga. Jadi firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus kemudian diterima oleh jemaat yang ada di Korintus, itu yang termeterai di dalam hati jemaat Korintus. Dan siapa yang memeteraikan itu adalah pribadi dari Roh Kudus itu sendiri, yang mampu menguatkan baik Paulus yang melayani maupun menguatkan jemaat Korintus yang menerima pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus. Jadi bahwa dituliskannya jemaat itu dituliskannya dengan cara roh yang hidup di dalam diri mereka, dan juga roh yang tertulis melalui setiap hati manusia, yaitu jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dan Paulus menyebut apa yang diterima oleh jemaat Korintus inilah yang membuat hidup dari jemaat-jemaat di Korintus itu bertumbuh. Iman mereka menjadi bertumbuh di dalam Tuhan, dan sehingga keberadaan mereka, jemaat yang bertumbuh dalam kehidupan mereka, itulah yang dikatakan menjadi surat yang terbuka, ya. Di ayat yang kedua, sebagai surat yang terbuka itu maka dapat dibaca orang, itu di ayat yang kedua. Bagaimana orang itu membaca jemaat sebagai surat yang terbuka? Yaitu terlihat dari cara hidup mereka, cara hidup yang diubahkan, cara hidup dalam beriman kepada Tuhan. Mereka melalui sikap hidup yang menjadi berkat, perilaku dan kata-kata atau tindakan kepada sesama yang baik, yang mengasihi orang-orang di sekitarnya, itu mencerminkan tentang kasih Yesus yang ada di dalam hidup mereka. Inilah surat yang terbuka, tanpa harus disuruh, diberitahu, orang sudah dapat langsung melihat, oh ini adalah orang percaya, ini adalah murid Yesus, hidupnya berbeda, cara berbicaranya berbeda, cara berperilakunya juga berbeda. Karena apa? Ada firman dan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan mereka. Jemaat yang ada di Korintus yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini dikatakan kamu adalah suratan terbuka, dan itu menjadi surat pujian bagi Rasul Paulus. Hidup yang dipenuhi dengan firman dan roh akan menghasilkan hal-hal rohani yang dapat dilihat dan memberkati banyak orang yang ada di sekeliling kita. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu, jadilah surat terbuka yang baik, yang dapat menggoreskan nilai-nilai iman kepada orang lain. Karena hidup kita ini disaksikan oleh orang banyak yang ada di sekeliling kita. Apa yang mereka perhatikan melalui hidup kita, itu akan membawa nama kita, mempermuliakan nama Tuhan,
atau mempermalukan nama Tuhan. Itu pilihannya ada di dalam kita. Kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan itu yang akan terus tinggal di dalam hati kita, supaya hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka yang dapat memberkati banyak orang. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita bersyukur apa yang difirmankan Tuhan bagi kita, supaya kita dimanapun kita berada, kita menjadi surat-suratnya Kristus yang dapat dibaca bagi semua orang. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita boleh renungkan, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami, supaya hidup kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami setiap hari menjadi pelaku firman Tuhan, supaya apa yang firman lakukan dalam hidup kami itu mengubahkan kami dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, buatlah jiwa kami umat-umat-Mu bersuka cita. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.